Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kesya Maulidia Rabani dengan NIM C1C025095. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ke-7 dari mata kuliah perpajakan 1, yaitu Surat Ketetapan Pajak atau SKP dan Surat Tagihan Pajak atau STP dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Nyimas Dian Mesyaro dan Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, memasuki latar belakang. Jadi latar belakang materi ini adalah yang pertama, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Dalam sistem perpajakan sendiri, wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan melalui self-assessment system, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak itu sendiri. Pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan melalui dokumen administrasi perpajakan, seperti SPT atau Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak atau SSP. Dalam kondisi tertentu, otoritas pajak dapat menetapkan atau menagih pajak melalui Surat Ketetapan Pajak atau SKP dan Surat Tagihan Pajak atau STP yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai SKP dan STP sangat penting untuk mengetahui perannya dalam menetapkan serta penagihan kewajiban perpajakan. Pengertian dari Surat Ketetapan Pajak atau SKP. SKP merupakan surat yang diterbitkan oleh otoritas pajak untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. SKP diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, penelitian, atau keterangan lain yang dimiliki oleh pihak fiskus. Dalam sistem administrasi perpajakan, SKP digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah wajib pajak masih memiliki kekurangan pembayaran pajak dan mengalami kelebihan pembayar pajak atau tidak memiliki kewajiban tambahan yang harus dibayar. Jenis-jenis surat ketetapan pajak di sini yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yaitu merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak Jenderal Pajak untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam SKPKB tercantum pokok pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam beberapa kondisi, antara lain, yang pertama berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT wajib pajak meskipun dalam diberikan teguran tertulis. Ketiga, terdapat kesalahan dalam pengkreditan atau penggunaan tarif PPN atau PPNBM. Yang keempat, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan benar. Dan yang terakhir, wajib pajak memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Apabila di SKPKB diterbitkan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan alasan penerbitannya. Sanksinya adalah bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan atas kekurangan pajak yang terutang, kenaikan 50% dari pajak penghasilan atau PPh yang kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, kenaikan 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut atau tidak disertakan, dan yang terakhir kenaikan 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Fungsi SKPKB sendiri adalah mengkoreksi, mengenakan menjadi dasar penagihan pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jangka waktu penerbitan, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa atau tahun pajak. Dalam kondisi tertentu, SKPKB masih dapat diterbitkan setelah jangka waktu tersebut apabila terdapat putusan pengadilan terkait tindak pidana perpajakan. Yang kedua, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan. SKPKBT sendiri diterbitkan apabila setelah penerbitan surat ketetapan pajak sebelumnya masih ditemukan kekurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan. Beberapa kondisi yang menyebabkan diterbitkan SKPKB adalah ditemukan data baru yang sebelumnya belum diketahui sehingga menambah jumlah pajak terutang, ditemukan data yang sebelumnya belum terungkap pada saat penerbitan ketetapan pajak sebelumnya. Dalam praktiknya, apabila setelah penerbitan SKPKB masih ditemukan data baru lainnya, maka SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 kali. Yang kedua adalah fungsi SKPKBT mengoreksi jumlah pajak terutang yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT, mengenakan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dan menjadi dasar untuk menagih tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak.
Sanksi administrasi SKPKBT wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak yang tercantum dalam SKPKBT. Namun, sanksi tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh wajib pajak atas kehendaknya sendiri dan Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Jangka waktu penerbitannya sendiri, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau setelah berakhirnya masa atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang menambah jumlah pajak terutang. Dalam kondisi tertentu, SKPKBT itu masih dapat diterbitkan setelah jangka waktu tersebut apabila terdapat putusan pengadilan terkait tindak pidana perpajakan. Yang ketiga adalah SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan jumlah kelebihan pembayaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kelebihan pembayaran terjadi apabila jumlah kredit pajak atau pajak yang telah dibayar lebih besar dibanding dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang atau karena pajak tersebut sebenarnya tidak harusnya terutang. Dengan diterbitkan SKPLB, wajib pajak berhak memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Penerbitan SKPLB setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa jumlah kredit pajak atau pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. SKPLB dapat diterbitkan untuk beberapa jenis pajak, antara lain PPh apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, PPN apabila kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang, dan PPNBM apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang. Fungsi SPLB sendiri sebagai dasar hukum bagi wajib pajak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah SKPN, yaitu Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terutang sama dengan jumlah kredit pajak. Dengan demikian, wajib pajak tidak memiliki kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak. SKPN juga dapat diterbitkan apabila pajak sebenarnya tidak terutang dan tidak terdapat kredit pajak ataupun pembayaran pajak yang harus diperhitungkan. Penerbitan SKPN sendiri telah dilakukan di pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, SKPN juga dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pajak sebenarnya tidak terutang dan tidak terdapat kredit pajak maupun pembayaran pajak yang harus diperhitungkan. Dan yang terakhir adalah Surat Tagihan Pajak atau STT. Adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi kepada wajib pajak. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa bunga atau denda yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. STP dapat diterbitkan dalam beberapa kondisi, antara lain yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun tidak berjalan atau kurang dibayar. Hasil penelitian terhadap SPT melakukan adanya kekurangan pembayaran akibat kesalahan penulisan atau perhitungan. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuatnya tidak tepat waktu. Tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai ketentuan. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya. PKP mengalami kegagalan produksi setelah sebelumnya menerima pengembalian pajak masukan. Fungsi sanksi dan kekuatan hukum STP, fungsinya adalah 1. Mengoreksi jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT wajib pajak. Yang kedua, mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, menjadi dasar untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak. Sanksi administrasi sendiri dalam hukum STP adalah kekurangan pajak dikenakan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya STP. Yang kedua, PKP yang tidak membuat atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap dikenakan denda 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang ketiga, PKP yang mengalami kegagalan produksi setelah menerima pengembalian pajak masukan dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang harus dibayar kembali. Kekuatan hukum STP sendiri memiliki ketentuan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang tercantum dalam STP, maka penagihan dapat dilakukan melalui surat paksa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi kesimpulan dalam materi ini adalah SKP dan STP merupakan bagian terpenting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Kedua dokumen tersebut digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk menetapkan serta menagih kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKP diterbitkan dengan menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian oleh Fiskus. SKP sendiri
terbagi menjadi beberapa jenis yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN yang masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kondisi perpajakan wajib pajak. Sementara itu, STP digunakan untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi kepada wajib pajak apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, kesalahan pelaporan atau pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Dengan demikian, keberadaan SKP dan STP berperan penting dalam mendukung pelaksanaan self-assessment system, sehingga kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih telah mendengar materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.